Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fatimah dengan NIM 200103040226. Jurusan Psikologi Islam angkatan 2020 lokal C. Di sini saya untuk mengerjakan tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer psikologi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis perbandingan, akan menjelaskan 3 tes. Yang pertama itu ada one sample t-test, yang kedua yaitu ada independent sample t-test, dan yang terakhir ada paired sample t-test. Oke, langsung saja masuk ke video penjelasannya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai analisis perbandingan. Yang akan saya bahas itu ada 3. Yang pertama itu ada one sample t-test, yang kedua itu ada independent sample t-test, dan yang terakhir itu ada paired sample t-test. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu one sample t-test. Untuk one sample t-test sendiri itu biasanya digunakan untuk melihat ada atau tidaknya perbedaan rata-rata atau mean pada suatu populasi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai akan mengukur tingkat kecemasan pada mahasiswa. Kita ke data view. Di sini saya sudah menyediakan data untuk kita ujikan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik analyze, lalu kita ke compare means, lalu kita pilih one sample t-test. Nah, di sini untuk tingkat kecemasannya itu kita pindahkan ke tes variabel, lalu untuk tes value-nya atau dugaan sementaranya itu diberi angka 72. Untuk optionnya itu kita cek di sini 95% berarti akurat. Lalu kita klik continue, lalu klik OK. Oke, di sini akan muncul hasilnya. Nah, di bagian signifikansi totaled di sini menunjukkan angka 0,908 yang berarti di sini melebihi dari nilai signifikansi yang itu 0,05 yang berarti dugaan sementara atau HO-nya itu bisa diterima. Oke, kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu independent t-test. Untuk independent t-test itu biasanya digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata 2 kelompok. Nah, di sini saya akan menguji mengenai tingkat kepuasan kerja untuk guru PNS dan guru yang honorer. Langsung saja, di sini sudah ada data yang saya siapkan. Satu ini menunjukkan guru honorer, dan angka 2 di sini menunjukkan guru PNS. Untuk langkah-langkahnya kita klik analyze, lalu ke compare means, lalu kita pilih independent sample t-test. Nah, untuk kepuasan kerjanya ini kita pindahkan ke tes variabel, dan di bagian grouping variabel di sini. Nah, untuk grup 1 itu kita beri tanda 1 seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian data view, dan untuk grup 2 itu kita beri tanda 2. Nah, setelah itu kita klik continue dan klik OK. Lalu akan keluar hasilnya. Nah, di sini di bagian signifikansi totaled menunjukkan angka 0,28 yang berarti menandakan adanya perbedaan untuk tingkat kepuasan kerja antara guru honorer dan guru PNS. Nah, untuk melihat adanya beda rata-rata di 2 kelompok tersebut itu di bagian sini, di grup statistik, di bagian mean atau nilai rata-rata, di bagian guru honorer itu menunjukkan angka 45,20, dan di bagian guru PNS itu menunjukkan 49,20, yang berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk tingkat kepuasan kerja guru PNS itu lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan kerja guru honorer.
Oke, itu tadi untuk independent sample retest. Kita masuk ke analisis yang ketiga, yaitu paired sample retest. Untuk paired sample retest itu biasanya digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam suatu kelompok sampel tunggal, yang biasanya digunakan pada penelitian eksperimen. Di sini ada tertulis pre-X, yang berarti itu adalah kelompok yang akan diberikan eksperimen tetapi sebelum diberikan eksperimen. Dan di sini ada post-X, berarti itu kelompok yang telah diberikan eksperimen. Dan di sini ada kontrol, yang berarti itu adalah kelompok yang tidak diberikan eksperimen. Oke, kita langsung masuk ke data view. Di sini saya sudah menyediakan data untuk kita tes. Ada pre-X, post-X, pre-control, dan post-control. Untuk langkahnya, yang pertama kita klik analyze, lalu kita ke compare means dan pilih paired sample t-test. Nah, di sini saya sudah, maka di sini akan keluar seperti ini. Untuk pre-X kita pindahkan ke variabel 1 nomor 1, post-X itu ke variabel 2 nomor 2, pre-control itu ke variabel 1 nomor 2, dan post-control itu ke variabel 2 nomor 2. Setelah itu kita klik OK. Lalu di sini akan keluar hasilnya. Oke, di sini sudah keluar hasilnya. Untuk di bagian pre-X, di bagian rata-ratanya itu menunjukkan angka 91,40, dan di bagian post-X-nya itu 113,00, yang berarti sebelum diberikan eksperimen itu nilainya menunjukkan angka 91,40 dan meningkat setelah diberikan eksperimen yang ditunjukkan dengan angka 113,00. Selanjutnya itu di bagian kelompok yang tidak diberikan eksperimen, yang awalnya dari angka 105,00 menurun menjadi 94,00. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai analisis perbandingan. Semoga bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.